Kami gak mungkin berani, teman-teman. Kami tahu hukumnya berdusta itu ataupun memfitnah seseorang, hukumnya haram, tidak boleh. Mari kita simak terlebih dahulu. Berikut ini videonya. Mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa telah dinyatakan bid'ah oleh Imam An-Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu para pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TSTV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Bapak Ibu pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kembali kami akan membongkar kebohongan dari Ustadz sebelah, yaitu Ustadz Salafi Wahabi. Yang kali ini yang akan kami bongkar kebohongannya dari Ustadz Zainal Abidin. Ini Ustadz mantan NU ya. Ustadz mantan NU yang dulu masih pemuda, masih muda itu beliau menjadi seorang nahdien setelah menjelang menjelang dewasa. Artinya menjelang umur yang sudah cukup, ya hijrah menjadi Salafi Wahabi. Ya kami alhamdulillah kami bersyukur beliau itu keluar dari NU, karena ternyata beliau itu adalah seorang pendusta, seorang pembohong. Karena kalau kami di NU itu jelas-jelas pantang untuk berbohong, karena berbohong itu dilarang oleh Rasulullah dan sebagian dari tanda-tanda orang munafik. Dengan demikian, kalau Ustadz Wahabi yang sering berbohong, sering berdusta dalam berceramah, menyampaikan ceramahnya, menyampaikan tausiahnya, maka itu bisa diartikan sendiri sudah oleh para pemirsa ya. Karena ciri-cirinya orang-orang munafik itu ada 3. Ketika berbicara itu berdusta, ketika berjanji itu tidak ditepati, kemudian yang ketiga ketika dipercaya hianat. Jadi salah satunya tanda-tanda munafik itu berbohong. Ya, jadi bisa dimasukkan orang munafik seperti itu, bisa dikatakan orang munafik orang yang sering berdusta. Mungkin ya termasuk Zainal Abidin ini. Pemirsa Bapak Ibu TSTV yang dirahmati Allah, mari kita simak video dari Ustadz Sani Oye ini yang menanggapi tentang ceramah dari Ustadz Zainal Abidin. Tidak akan sembarangan melontarkan ataupun menuduh seseorang berdusta atas nama ini, atas nama itu. Kalau tanpa bukti, kami gak mungkin berani, teman-teman. Kami tahu hukumnya berdusta itu ataupun memfitnah seseorang, hukumnya haram, tidak boleh. Mari kita simak terlebih dahulu. Berikut ini videonya. Mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa telah dinyatakan bid'ah oleh Imam An-Nawawi. Ini diantara kebohongannya. Dalam kitab tidak ada pernyataan Imam Nawawi yang mengatakan mengusap wajah setelah
sholat itu bid'ah, tidak ada. Ini sebuah kebohongan ya. Inilah orang ustadz Wahabi berani berbohong ya, mungkin ya demi uang ya, demi cuan, demi gaji dari luar negeri yang 20 juta per bulan itu ya berani berbohong, menggadaikan akhiratnya, menggadaikan keselamatan akhiratnya, sehingga berani berbohong. Oke pemirsa, sekarang kita ya sebelum Ustadz Sanio ya yang menanggapi, ini saya dulu yang menanggapi. Itu saya ambilkan dari kitab yang saya punya, itu dalam kitab Azkar, yaitu karya dari Syekh Nawawi ya, yang dikatakan bid'ah oleh Ustaz Zainal Abidin, yaitu tentang mengusap wajah setelah sholat. Itu terdapat pada halaman 353, itu punyaan saya. Ini beliau mengutip dari pendapatnya Imam Ghazali. Ini berkata, wa qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya'i. Ini dikutip dari kitab Ihya. Ini adabul du'a'i asyratun. Adabnya berdoa itu ada 10. Nah, kemudian kita ringkas saja ya, bukan tidak bisa membaca. Ini yang kemudian yang ketiga langsung ya, as-salisu, ini baris keempat, as-salisu istiqbalul kiblati, ialah menghadap kiblat, waraf il yadaini, dan mengangkat tangan, wayamsahu bihima, dan mengusap bihima dengan kedua tangannya, wajhahu, pada wajahnya, fi akhirihi, di akhir doa. Nah, ini seandainya Imam Nawawi membid'ahkan apa yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali ini, mestinya beliau mengomentari. Artinya mengomentari bahwasanya hal itu adalah amaliyah bid'ah. Di sini tidak, Imam Nawawi tidak membid'ahkan, malah melanjutkan dari yang 10 syarat tersebut. Nah, di sini kebohongan dari Zainal Abidin. Dan ini juga ada dalam hadis Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Idza da'awtallaha fat'u bi batikafika wa la tat'u bi zuhuriha. Jika kamu berdoa kepada Allah, fat'u, maka berdoalah kamu bi batinikafika, dengan telapak tanganmu. Nah, wala tat'u, dan jangan berdoa bi zuhurihima, dengan punggung telapak tanganmu. Fa iza faraqtah, maka ketika sudah selesai berdoa, famsah bihima, usaplah bihima, dengan kedua tanganmu, wajhaka, wajahmu. Ini dalam hadis lah, rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Sangat jelas, terang benderang, gak perlu kalian ragukan. Zainal Abidin Al-Wahhabi, dia menyatakan bahwa mengusap wajah setelah selesai sholat atau mengusap wajah setelah selesai berdoa telah dihukumi bid'ah atau sesat oleh Al-Imam An-Nawawi. Hal yang demikian ini sangat tidak layak, tidak pantas sekali keluar dari seorang ustadz yang katanya mengajak umat Islam untuk mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak layak ustadz semacam ini
Sebab ajaran Nabi itu tidak pernah menghalalkan, tidak pernah membolehkan berdusta atau berbohong. Dia sangat berani sekali mengatakan bahwa Al-Imam An-Nawawi menghukumi bid'ah atau sesat mengusap wajah setelah selesai berdoa. Padahal di dalam kitab Al-Imam An-Nawawi, kami akan bacakan semua kitab ini biar mereka itu, para jemaahnya Wahabi, sadar bahwa kami begini bukan atas dasar kebencian, tetapi ini atas dasar amanah keilmuan, teman-teman. Dalam kitab Al-Imam An-Nawawi yang bernama Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, punya kami di sini tepat di juz ke-6 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Silahkan yang punya buka halaman 38. Al-Imam An-Nawawi menyatakan, wa min adabid du'ai kaunuhu fil awqati wal amakini wal ahwali syarifati wastiqbalul kiblati wa raf'ul yadayhi wa mashu wajhihi ba'da faraghihi. Di antara akhlak atau adab ataupun tata krama kita ketika berdoa, kaunuhu fil awqati wal amakini wal ahwali syarifati, hendaklah kalau kita berdoa itu lakukan pada waktu yang mulia, pada tempat yang mulia, dan dalam kondisi yang mulia. Ini adab kita ketika berdoa. Lakukan di waktu yang mulia, tempat yang mulia, dalam kondisi yang mulia. Yang kedua, wastiqbalul kiblati, hendaklah kita ketika berdoa menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, waraf'u yadaihi, mengangkat tangan ketika berdoa, mengangkat kedua tangan saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapatnya Imam Nawawi. Ketahuan kalau Ustadz Zainal Abidin ini berdusta, berbohong atas Imam Nawawi. Itu di pinggir sebelah layar itu dipelototi itu dalam kitab Majmu' Syarah Kitab Muhadzab, halaman 28 juz ke-6. Silahkan di bawah punya dibuka. Biasanya orang-orang Wahabi ini tetap berkomentar, dituduh memfitnah. Masihkah kami dikatakan tukang fitnah? Sudah terbukti, sudah jelas buktinya, ini kitabnya ada. Ini jelas-jelas ya. Ini dalam kitab Muhadzab. Jadi Imam Nawawi tidak membid'ahkan mengangkat tangan setelah mengusap wajah setelah berdoa. Justru beliau mengatakan dalam kitabnya, itu dalam kitab Majmu'nya, bahasanya mengusap wajah setelah berdoa itu adalah sebagian dari adabnya berdoa. Yang keempat, wa mashu wajhihi ba'da faraghihi. Kemudian setelah kita selesai berdoa, mengusap wajah dengan kedua telapak tangan kita. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ini jelas Imam An-Nawawi justru menyatakan di antara tata krama ketika kita berdoa kepada Allah, yaitu mengusap wajah dengan kedua tangan ketika sudah selesai berdoa. Tapi sangat menyayangkan sekali, Zainal Abidin sudah berani berdusta atas nama Imam An-Nawawi hanya untuk memvonis bid'ah atau sesat orang yang selesai berdoa mengusap wajahnya. Ya, seperti itulah karakter orang-orang Wahabi. Kalau sudah berani berdusta demi melegalkan tuduhannya. Jadi sebetulnya apa yang mereka tuduhkan itu ya,
kalau tidak sesuai dengan ajaran Wahabi, apapun dibid'ahkan. Apa yang tidak mereka setujui itu dibid'ahkan, disyirik-syirikan. Apa yang tidak sesuai dengan ajarannya. Jadi kita itu dibid'ah-bid'ahkan, disyirik-syirikan, bahkan disebut kuburiyun, kemudian punya penyakit TBC, itu bukan tidak mengamalkan agama Islam, bukan tidak mengamalkan sunnah Rasulullah, bukan karena tidak mengamalkan perintah-perintah Al-Quran, tapi karena kita tidak mau menerima ajaran mereka. Saya ulangi, bukan karena tidak mengamalkan sunnah, bukan karena tidak mengamalkan Al-Quran, tapi karena kita menolak ajaran mereka, kita menolak pemahaman mereka. Jadi siapapun yang berselisih dengan mereka pasti dituduh ahlul bid'ah. Kalau tidak, kita itu disebut dengan Syiah, ya. Jadi kalau tidak dituduh ahlul bid'ah, pasti dituduh Syiah. Seperti itulah kelakuan Wahabi. Bapak Ibu sahabat STP yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video yang kami bawakan saat ini bisa menjadikan tambahan wawasan bagi kita bersama dan bisa menyadarkan saudara kita Salafi Wahabi di luar sana. Kurang hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.